sia-sia gitu. Mbak Uspatun, makasih. Mbak Yati, Kak Gibran, ya. Ada nggak? Padahal Islam ngajarin kita itu buat punya arah dan tujuan. Jadi hidup kita mau ngapain hari ini tuh Islam itu mengajarkan, ya. Coba teman-teman, kenapa bisa seperti itu? Kenapa sih kayaknya kita itu bangun tuh besok ya kayak gitu? Pasti besok itu bangun pagi, beresin rumah, nganterin sekolah, masak, cuci baju, cuci piring, malam lagi, seperti itu. Benar ya? Oke. Nah, teman-teman perhatikan. Kenapa orang-orang bisa seperti itu? Karena dia tidak memiliki rencana. Nggak ada rencana yang jelas, perubahan-perubahan yang jelas dalam hidupnya. Hidupnya gitu-gitu aja. Jadi nggak meningkat, yang ada malah nurun. Bosan. Yang ada malah nurun, kok gini-gini aja ya hidup, kayaknya nggak berwarna gitu loh. I love you juga. Makasih ya. Udah ya. Kak Toko, Gavi, Mbak Arti. Di dalam surah Al-Isra, teman-teman, ayat 18 sampai 19. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, niscaya kami berikan kepadanya sebagian darinya. Tuh. Kalau kita itu meminta kepada Allah tentang dunia, Allah itu akan kasih. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, ya, sedang dia beriman, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya dibalas dengan yang baik. Maka ketika kita itu merencanakan kehidupan kita, ada akhirat, ada dunia, tapi banyak orang-orang yang cuma memikirkan dunia, akhirnya akhiratnya gak kepikiran, lelah, capek. Bun, perbedaan mimpi dan berhayal apa? Nih ya. Menghayal, pingin masuk surga, tapi nggak ngapa-ngapain, diem aja. Enak kayaknya ya kalau masuk surga, enak ya kalau lunas hutang, itu menghayal. Menghayal. Orang-orang bisa menjadi penghayal, bisa menjadi seorang pemimpi. Menghayal, pingin sesuatu dicapai, membayangkan sesuatu yang enak-enak, tetapi dia tidak melakukan, itu menghayal. Tapi bagi seorang pemimpi, dia jadikan hayalannya, dia bikin rencana kehidupannya, rencanakan kehidupan dengan baik, maka jadilah dia menciptakan impian itu. Contoh, ketika teman-teman itu pingin umroh, enak ya kalau umroh, udah aja kayak gitu, lupa aja teman-teman, gak ngapa-ngapain, gak diusahakan, gak dicapai, gak diraih. Enak ya kalau nggak punya hutang, membanding-bandingkan dah dia mah enak nggak punya utang, dah saya mah hutangnya banyak. Mau sampai kapan kayak gitu? Mau jadi penghayal. Penghayalnya adalah pingin lunas hutang. Tapi ternyata ketika kita itu tidak melakukan sesuatu, tidak merencanakan kehidupan dengan baik, tidak merencanakan untuk melunasi hutangnya, mau sampai kapan? Maka orang-orang yang saat ini menjadi seorang pemimpi adalah orang-orang yang dia merencanakan kehidupan dengan baik. Dia menjadi penghayal, dari hayalan itu diciptakan sesuatu, ya, untuk mencapai hayalan itu pemimpi. Jadi kalau pemimpi itu, dia itu action, Mbak. Nggak cuma ngebayangin. Kebayang teman-teman? Paham ya, Mbak? Udah tahu? Jadi penghayal sama pemimpi, penghayal menghayal aja, tapi dia nggak ngapa-ngapain. Ya, maka jadikan penghayal itu sebagai seorang pemimpi. Saya pingin umroh, kapan saya mau umroh, dengan siapa, dengan bagaimana caranya. Paham ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Kemudian, teman-teman, ya, Islam itu mendorong kita punya tujuan dan berikhtiar. Karena apa? Karena ketika kita itu hidup tanpa ada rencana, seperti kita berlayar tanpa kompas. Masuk kita berlayar entah kemana-mana. Ketika teman-teman itu ditanya, kamu itu mau ngapain hidupnya? Entahlah, saya nggak ngerti apa tujuan saya hidup. Itu orang-orang, contoh orang-orang yang tidak pernah ada tujuan hidupnya. Maka orang-orang yang tidak punya tujuan hidup, maka dia akan begitu-begitu aja. Besok ya kayak gitu, besok lagi ya kayak gitu. Yuk sekarang saya kasih tahu bagaimana cara kita bisa merencanakan kehidupan kita lebih baik. Karena apa?
Karena kita harus menyadari bahwa hidup kita tidak akan lama lagi. Ngeri juga tinggal udah ngomong kayak gitu tuh. Beti temen lah, Bunda boleh ngomong kayak gitu baik kok. Ya. Bunda kalau ngomong itu tentang kematian, kenapa lah? Kalau nanti nggak diingatkan kematian teman-teman, terlalu betah di dunia, nanti nggak inget dosa-dosa mau gimana? Ya ngutang lagi, ke bank lagi, mau kapan beresnya? Kapan kita mau? Ya, kapan kita itu mau memperbaiki diri kita, merencanakan ibadah kita, pingin berkurban, ya kapan kurban-kurbannya? Disuruh kurban, disuruh sedekah aja sekarang yang dipikir, lah yang masih banyak hutang, lah hutang gak diberhentikan. Ya kalau hutang diberhentikan nanti ada lunasnya, lah ini tambah-nambah hutang. Ya kapan kita mau berkurban? Kalau disuruh berkurban, lah banyak masih banyak hutang, lah kamu ngutangnya kapan beresinnya? Lah sekarang aja saya baru aja kemarin cair, lah belum juga beres udah bilang, up lagi ya nanti ya, nambah lagi nanti ya, lah mau gimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim, teman-teman ya. Niscaya Allah mudahkan kita untuk selalu beristiqomah, untuk merubah kehidupan kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Amin ya Allah ya Rabb. Ya, maka pentinglah kehidupan kita memiliki rencana. Ya, biar kita memiliki kompas, kita memiliki tujuan hidup. Ya. Jadi teman-teman, rencana hidup itu adalah salah satu bagian dari ibadah. Ya, rencana itu bukan hanya di dunia karir, ya, pingin rumah, pingin kendaraan, tapi juga ibadah. Maka yuk sekarang saya akan kasih tahu. Bagi teman-teman yang saat ini sedang tidak semangat, Bun saya bingung mau ngapain sekarang. Ada yang kayak gitu, ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Coba cung, siapa yang saat ini sedang putus asa? Siapa di sini yang lagi bingung-bingung? Mau ngapain saya hidupnya? Saya hidupnya gini-gini aja. Saya pusing Bun. Siapa yang masih kayak gitu? Ada nggak? Yuk teman-teman silakan yang baru masuk follow akun saya ya. Iya Bun, saya bingung mau ngapain. Yuk teman-teman, isi kehidupan kita dengan penuh warna. Dengan penuh warna. Jangan sampai ada sisa kehidupan kita hari ini pun, setiap detik, setiap menit pun jangan sia-sia kita gunakan sesuatu yang enggak baik, menung-menung, ya, bingung-bingung, jangan. Karena enggak ada ya. Yang baru masuk, silahkan klik tombol dulu, kemudian klik tombol loncengnya, ketika nanti adalah teman-teman dapat notifikasi. Ada undangan dari saya. Nanti jam 1 saya akan memberikan materi bagaimana kita bisa mengambil cara untuk melunasi hutang. Ada beberapa metode yang akan kita gunakan untuk membayar hutang sedikit demi sedikit. Ya, putus-putus Mbak Sony. Nah, ini kalau jam segini saya suka putus-putus. Sebentar ya. Oke, sebentar teman-teman. Ya. Ini putus-putus. Oh, udah bagus. Oh, udah. Oh, iya kalau Bismillahirrahmanirrahim. Masih putus-putus? Saya bingung Bun sekarang. Ambil kertas yuk. Ambil kertas. Ambil kertas, saya akan kasih tahu. Ya. Bagaimana teman-teman itu bisa memiliki rencana kehidupan yang baik dan matang. Jangan hidup gini-gini aja. Kita harus merencanakan kehidupan kita. Sahabatku, sadari atau tidak, sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia. Maka jangan sampai kita sia-siakan waktu kita untuk hal-hal yang sia-sia. Ya, untuk hal-hal yang sia-sia. Jadi kita harus isi hari-hari kita dengan sesuatu yang manfaat. Yang pertama, tentukan dulu visi kehidupan teman-teman, tulis sekarang. Teman-teman pegang pulpen nggak? Tulis. Visi kehidupan teman-teman itu mau apa? Contoh, visi. Teman-teman harus memiliki visi. Ya, saya ingin hidup lebih dekat dengan Allah. Contoh itu visi. Ya, tulis visi teman-teman sekarang.
Coba teman-teman tulis visinya teman-teman apa? Misalkan bermanfaat untuk orang banyak. Pingin masuk surga tanpa hisab. Coba, itu visi. Visi. Kita memiliki visi hidup. Ya. Nanti kalau kita sudah memiliki visi, maka kita bagi menjadi 3 bagian. Wih, mantap sekali. Ya, teman-teman yang semangat ya. Saya dulu memiliki hutang 3,8 miliar. Apa pada waktu itu yang saya lakukan? Saya harus bisa mendatangkan uang lebih daripada uang yang sudah saya keluarkan. Saya bangkrut, saya punya hutang, saya harus bisa mendatangkan tuh uang berkali-kali lipat dari uang yang sudah saya keluarkan, ya, dan bisa saya gunakan lebih baik untuk Allah saja. Harus punya visi. Kalau kita nggak punya visi, nggak punya tujuan, kita susah. Pengen jadi orang yang bermanfaat, kaya, cantik, dan soleh. Ya, memiliki visi. Teman-teman mau ngapain? Saya pengen mendapatkan ridhonya Allah, masuk ke dalam surga. Oke. Setelah kita tahu apa visi kita, maka kita akan bagi 3 bagian. Ayo, tulis visi teman-teman apa? Ya, tulis dong dalam buku. Ya, visinya apa? Tulis. Kalau sudah, yuk dibagi menjadi 3. Ya, pengen lunas hutang. Lah kalau sudah lunas hutang, ngapain? Coba teman-teman, hidup berkah, hidup lebih dekat dengan Allah, hidup bermanfaat, ya. Ingin menjadi ahli ibadah, ahli sedekah, ya, ahli sholat, ahli sholawat, ahli zikir, ahli baca Quran. Ingin umroh bersama anak. Teman-teman, sekali lagi saya infokan untuk umroh ya. Untuk umroh kita untuk 40 orang saja. Untuk bulan April kita hanya buka untuk 40 orang saja. Jadi kalau teman-teman ada yang mau niat, teman-teman daftar aja dulu. Daftar aja, nggak usah bayar dulu teman-teman. Daftar nama aja dulu. Bulan April, karena bulan April umroh akbar itu, umroh akbar muhasabah, insya Allah itu nggak banyak, cuma 40 orang. Dan nanti kalau sudah ada namanya 40, paling kita ambil 45. Yang 5 itu untuk apa? Ya. Amin ya Allah. Amin ya Allah, amin ya. Insya Allah bulan April tahun depan kita. Ya. Ingin umroh, saya ingin umroh sama suami orang tua. Amin ya Allah. Ingin masuk surga tanpa hisab. Kalau untuk orang tua bisa. Oke ya. Yang baru masuk silakan teman-teman bisa di follow akun saya. Klik tombol plusnya dulu yuk. Klik tombol plusnya dulu. Oke. Oke, klik tombol plusnya. Kemudian klik tombol loncengnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan mendapatkan undangan dari saya. Amin ya Allah. Nah teman-teman, ya, putus-putus kah? Kenapa ya? Putus-putus. Sebentar. Sebentar ya. Oke, teman-teman yuk, begini. Begini teman-teman, saat ini kita itu banyak waktu. Banyak waktu untuk hidup di dunia. Kita hanya butuh 20 tahun saja. Nah, aduh, putus lagi kan? Sebentar ya. Ya Allah. Ya. Kalau jam segini suka putus-putus teman-teman. Saya ini nggak stabil nih. Ini teman-teman kalau dikeluarkan. Oke. Semoga saja baik-baik aja. Saya kasih masukan ya untuk teman-teman. Kita akhir dari kehidupan kita adalah akhirat kita. Muara akhir dari kehidupan kita adalah akhirat kita. Maka yang perlu kita rencanakan, yang utama tujuan kita adalah akhirat.
Masih? Iya, jaringannya di sini parah. Sudah oke? Oke. Putus-putus masih? Oke, sudah aman? Sudah aman? Putus parah. Ya Allah, gangguan ya. Ya Allah ya Rabbi. Aman? Udah aman. Baik. Teman-teman silakan keluar dulu, nanti masuk lagi ya. Ini banyak sekali yang dikeluarkan sama TikTok. Oke ya. Ini padahal ilmunya bagus banget. Ini masalahnya. Jadi sayang sekali kalau misalkan teman-teman itu kita ada gangguan ya. Aduh, sayang sekali teman-teman. Gak apa-apa, tetap semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru hadir, silakan ya. Teman-teman, kita harus menghitung-hitung apa yang sudah kita lakukan selama hidup kita. Seberapa waktu yang sudah kita buang, waktu yang sia-sia sahabatku. Mungkin selama ini, kita itu banyak menyia-nyiakan waktu kita untuk dunia. Saat ini waktunya kita untuk mempersiapkan untuk akhirat kita. Ya, kita siapkan untuk akhirat kita. Apa yang akan kita bawa untuk akhirat kita nanti? Maka itulah yang harus kita rencanakan kehidupan kita saat ini. Saat ini teman-teman, memiliki waktu untuk kita meninggalkan dunia ini, itu tidak akan lama. Ya, oke teman-teman silakan di-share link, dibantu share link-nya yuk. Dibantu share linknya. Share link, share tautan. Yang baru masuk dibantu share tautan, tahu teman-teman? Ada yang belum tahu tentang share tautan, biar kita naik lagi yuk. Share link tautan. Ada yang belum tahu? Ya, yang baru masuk silakan di-follow akun saya, klik tombol plusnya. Ya, karena sayang sekali ini materi ini sangat-sangat bermanfaat. Ya, karena orang-orang yang dia tidak memiliki rencana kehidupan, maka dia itu hidup itu jadi mengalir tanpa arah. Jangan sampai teman-teman seperti itu. Jadi hidup kita rasanya sia-sia. Hari ini sia-sia, nggak ada perubahan. Hari ini sia-sia, nggak ada perubahan. Ya, kemudian mudah baper, mudah iri. Orang-orang yang dia tidak memiliki rencana kehidupan dengan baik, maka dia mudah iri dengan orang lain, membandingkan dengan orang lain. Ya, saya mah hidupnya gini-gini aja. Dia mah ditakdirkan kaya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia itu baper. Jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Kemudian, orang-orang yang tidak memiliki rencana kehidupan dengan baik, maka waktunya akan habis dengan percuma. Waktunya habis tanpa makna apapun. Ya, besok seperti itu, besok lagi seperti itu, di jam yang sama seperti itu. Pagi seperti itu, siang seperti itu. Kemudian, orang-orang yang tidak memiliki rencana kehidupan dengan baik, maka dia sulit bersyukur. Kenapa Bun sulit bersyukur orang-orang yang tidak punya rencana? Karena tidak ada pencapaian yang dia capai. Paham nggak apa yang saya katakan? Paham nggak? Orang-orang yang dia tidak memiliki rencana kehidupan dengan baik, maka dia sulit bersyukur. Karena tidak ada pencapaian, dia itu merasa ya hidup gitu-gitu aja. Beda kalau teman-teman misalkan saya mau umroh. Ketika teman-teman pengen umroh, diciptakan itu umroh, bersyukur ya Allah, alhamdulillah ya Allah saya bisa umroh gitu ya. Iya kan? Misalkan nih besok saya itu mau ketemu sama siapa, ketemu sama bunda misalkan, saya salah bukan. Misalkan saya ketemu sama siapa ya? Sama orang tua. Alhamdulillah ya Allah saya bisa ketemu dengan orang tua. Ada pencapaian. Besok pagi misalkan,
saya mau nyetrika besok pagi nih. Dibikin rencana nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Amin ya Allah, Palu Gada, Masya Allah. Ya, kita itu misalkan besok saya mau ngapain? Oh, besok saya mau nyuci baju, nyuci piring, mau nyuci apa? Mau setrikaan banyak. Udah beres, kan udah dicapai tuh. Alhamdulillah ya Allah, beres juga. Betul nggak? Itulah orang-orang yang memiliki rencana kehidupan dengan baik, maka ketika dia itu sudah capai, udah mencapai kepada apa yang dia inginkan, maka bersyukur. Nah, orang-orang yang tidak memiliki rencana kehidupan, maka dia tidak akan bersyukur karena hidupnya gitu-gitu aja. Malas-malesan, nganggur-ngangguran, gak ngapa-ngapain, pokoknya taunya makan, tidur, bangun, tidur lagi, bangun, tidur lagi, kayak Mbak Surip. Ada di sini tadi Mbak Surip. Namanya Mbak Surip. Ya. Kemudian orang-orang yang dia tidak memiliki rencana kehidupan, maka dia akan terjebak di dalam dunia saja. Dia akan terus terjebak ke dalam duniawi saja. Akhirnya dia malas ibadah, akhirnya dia itu malas untuk berubah, mengejar akhirat, yang dikejar dunia. Karena yang dikejar dunia, akhirnya dia malas-malesan. Ya, karena apa? Karena dunianya tidak tercapai. Ada saya mah udah kerja, udah capek, saya kerja, udah usaha, jatuh lagi. Udahlah, saya mah perasaan saya sudah begini, udah begono, ternyata nggak sukses juga. Udahlah. Oke, yuk. Maka pertama kali teman-teman, yang harus teman-teman rencanakan kehidupan kita, yaitu rencana kehidupan akhirat dulu. Mbak Zaila, akhirat dulu kita. Makanya visi misinya harus jelas. Visinya mau ngapain, mau kemana kamu? Aku mau akhiratnya bahagia. Aku ingin mendapatkan surganya Allah. Halo kakak, semangat ya. Yang baru masuk silahkan follow akun saya, klik tombol plusnya, diklik tombol loncengnya, biar ketika saya ada live, ada VT-VT, teman-teman ada undangan dari saya. Akhirat dulu, dunia akan mengejar. Man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Ayo, kalau pingin dapat akhiratnya, cari tahu ilmunya. Bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan akhiratnya? Yuk kita rencanakan kehidupan kita untuk ibadah kita. Ada dua yang harus kita persiapkan, yang harus kita rencanakan ke depan. Akhirat dan dunia. Dunia dan akhirat. Ya, ingat, akhirat dulu dikejar, maka dunia akan mengikuti. Orang-orang yang akan didatangkan rezeki sama Allah yaitu orang-orang yang tawakal dan orang-orang yang bertakwa. Dengerin ini ya. Orang-orang yang bertawakal dan orang-orang yang bertakwa. Kalau teman-teman saat ini bertawakal, berpasrah kepada Allah, kemudian dia mau ikhtiar dan bertakwa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, dapat tuh dunia. Tapi kalau dunianya teman-teman kejar, akhirat nggak dipikirkan, nggak mau bertakwa. Bertakwa salah satunya yaitu menjauhi larangannya. Apa jauhi larangannya? Salah satunya yaitu riba. Ketika kita riba, udah jelas kita itu menentang Allah. Dunia dikejar. Saya mau kredit motor, saya mau kredit mobil, riba. Akhirat nggak dipikirkan nih, dosa ya biarkan aja dosa. Yang penting dunia dikejar. Hancur dunianya, akhirat nggak didapatkan. Maka kita cari akhirat dulu, baru dunia itu akan mengikuti. Setuju? Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, saya ingatkan kepada teman-teman. Kata baginda Rasulullah SAW, usia manusia antara 60 sampai 70 tahun. Baginda Rasulullah udah bengkak-bengkak sholatnya, nggak sampai 70 tahun. Lah kita sholatnya boro-boro bengkak-bengkak. Ya. Boro-boro bengkak-bengkak kita sholatnya. 40 tahun kita baru sholat sebentar. Berarti kita sering meninggalkan sholatnya daripada sholatnya, betul? Ketika kita diberikan kesehatan sama Allah, lebih banyak maksiatnya daripada kita ibadahnya, padahal sehat badan kita 40 tahun.
Kemudian kita dikasih waktu sama Allah, sisa kehidupan ke depan lebih sedikit daripada hidup yang sudah kita jalani. 40 tahun yang sudah kita jalani teman-teman, itu lebih lama daripada hidup yang akan kita jalani ke depan. Yang akan kita jalani ke depan, kalau kita dikasih usia panjang pun, itu hanya 30 tahun kalau kita 40 tahun. Selama 30 tahun apa yang harus kita lakukan? Lah kalau kita rencana kehidupan pun nggak ada, masih begitu-begitu saja, ngeluh-ngeluh aja, nggak ada rencana kehidupan kita yang benar, gimana kita bisa memanfaatkan kehidupan kita di dunia untuk menebus dosa-dosa kita? Maka yuk rencanakan kehidupan kita dengan baik. Apa yang harus kita rencanakan? Yang pertama teman-teman, ibadah kita. Visi kita adalah kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, masuk ke dalam surganya Allah. Itu harapan kita, terminal yang terakhir, muara yang terakhir kehidupan kita adalah di sana. Jadi artinya kalau di dunia teman-teman disarakan sama Allah, diuji sabar, nanti sama Allah diberikan ke surga di sana. Orang-orang istiqomah ketika dia dikasih ujian, ya, istiqomah dia sabar, innallaha ma'as sabirin. Orang-orang yang sabar juga akan diberikan kebahagiaan sama Allah. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar. Di akhirat ada hadiahnya tuh. Nggak ada yang sia-sia ketika kita untuk akhirat kita, untuk Allah. Ya, sekarang kita tulis evaluasi kehidupan kita. Yang baru masuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam kenal. Silakan teman-teman di follow akun saya, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Dipilih yang semua, ya, biar nanti kalau ada VT, kalau ada live teman-teman akan kami undang, akan ada undangan. Jam 1 siang nanti saya akan ada live membahas tentang bagaimana kita melunasi hutang sedikit demi sedikit dengan 2 metode. Ya, nanti jam 1 siang. Pagi tadi jam 5.30, setiap jam 5.30 kita ada live muhasabah. Nangis-nangis biasanya di sana teman-teman, ada doa bersama. Nanti sore insya Allah jam 16.00 kita ada jadwal untuk tambahan live, yaitu belajar nada-nada sholawat. Ya, boleh. Ya. Oke, silakan ya. Sekarang, ya, yuk silakan teman-teman. Kita akan langsung ke nih, rencana kehidupan kita. Apa yang harus kita rencanakan? Tulis di dalam buku, di dalam kertas. Yuk teman-teman tulis. Ya. Tulis. Tulis ya. Siapkan buku teman-teman. Ya kalau nggak siapkan buku ya nggak apa-apa. Yang penting ingat. Udah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya? Yuk, teman-teman silakan, teman-teman konsentrasi. Yang pertama adalah yang akan kita evaluasi kehidupan kita. Evaluasi, kita muhasabah, hasibu qabla an tuhasabu. Ya, kita akan evaluasi kehidupan kita dan kita rencana kehidupan kita ke depan. Kita hitung-hitung dulu teman-teman. Kenapa sih kita itu banyak orang-orang yang jatuh? Ya, jangan cepat-cepat ya bun, siap. Ya. Siap, ya. Oke. Kemudian yang pertama, teman-teman coba evaluasi kehidupan kita. Kenapa sih kok kita hidup gini-gini aja? Evaluasi dulu yuk. Pertanyakan kepada diri kita. Evaluasi, kita akan menghitung-hitung dulu. Kita akan muhasabah sebentar sebelum kita tulis rencana kehidupan kita. Evaluasi, ya. Yang pertama yang harus kita evaluasi adalah selama kita hidup di dunia ini, apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita lakukan dan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin banyak teman-teman saat ini yang sedang terpuruk, yang sedang terjatuh. Ya, yang sedang terpuruk, yang sedang terjatuh, yang sedang putus asa. Ada di sini yang sedang putus asa. Yang sedang terjatuh mungkin.
Nah, pertanyaannya adalah, kenapa saya terpuruk? Kenapa saya terpuruk? Coba, kenapa saya terpuruk? Coba, teman-teman bikin pertanyaan seperti itu. Apa yang teman-teman rasakan? Kenapa saya terpuruk? Kenapa saya jatuh ekonomi saya? Kenapa saya itu sakit hati? Kenapa? Coba ditanyakan kepada diri sendiri. Ya, kenapa kok selama ini saya hidupnya begini-begini aja? Kenapa? Setelah tahu kenapa, teman-teman, maka jawablah teman-teman. Kayak gini, kenapa saya bangkrut misalkan? Contoh saya dulu bangkrut 3,8 miliar. Tanyakan, ditulis di dalam buku, tanyakan. Itu untuk mengevaluasi kita, kehidupan kita, agar kita bisa memiliki rencana kehidupan lebih baik. Kenapa kok sakit hati? Ya, kenapa saya bangkrut? Kenapa saya banyak hutang? Oke. Kenapa saya banyak hutang? Coba, ini kebanyakan orang-orang yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Ya, benar ya? Ini kebanyakan orang yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa kok saya bangkrut? Orang lagi banyak bangkrut. Orang lagi banyak hutang. Kenapa saya banyak hutang? Ini untuk apa? Untuk kita evaluasi diri biar tidak menyalahkan keadaan, biar tidak menyalahkan orang lain, biar tidak menyalahkan Allah. Karena udah tahu ini kesalahan kita, tapi Allah disalahkan. Kenapa ya Allah Engkau memberikan ujian ini kepadaku ya Allah? Kenapa? Kenapa saya bangkrut ya Allah? Lah salah siapa? Allah kan nggak salah. Ya. Kalau sudah tahu kenapa saya bangkrut, kenapa saya banyak hutang, kenapa saya saat ini sakit hati, maka jawab dengan evaluasi. Jawab teman-teman, jawab. Gimana caranya saya? Gimana caranya? Jawab. Oke, nih, saya selalu seperti ini teman-teman. Ketika saya ada masalah, misalkan contoh, saya dulu bangkrut. Kenapa ya saya bangkrut? Saya tulis. Kenapa saya bangkrut? Akhirnya saya jawab sendiri. Yang pertama, saya jawabnya adalah, mungkin saya kurang bersedekah. Tulis 1. Duh, ini putus-putuskah teman-teman? Putus-putuskah? Oke, aman ya. 1. Oh, saya kurang sedekah. Tulis. Di dalam keheningan malam, teman-teman mungkin habis sholat tahajud. Mungkin teman-teman habis sholat malam. Ya, ayo teman-teman yang baru masuk, silakan teman-teman follow akun saya. Klik tombol plusnya ya. Klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi kalau saya ada live, ada VT-VT, teman-teman akan mendapatkan notifikasi dari saya dan undangan. Oke. Kemudian, ya udah ya teman-teman ya. Apa yang pertama tadi? Tanyakan kenapa saya bangkrut. Kenapa saya sekarang banyak hutang? Tanya kepada diri sendiri. Ya, 3,8 miliar serius. Tanya, di sini ada Mbak Sofi tuh. Mbak Sofi itu yang bareng-bareng sama saya. Dari kecil dia. Gimana saya bangkrut? Gimana saya memiliki hutang aplikasi 50 pinjaman? Teman-teman nggak percaya. Makanya saya bisa ngomong kayak gini itu bukan main-main, karena saya itu dari pengalaman saya. Ya, ayo, jangan ikut-ikutan. Lelah capek. Yuk, pasti teman-teman bisa kok bangkit. Demi Allah, Allah Maha Kaya, Allah Maha Baik. Bagi yang percaya, kalau nggak percaya ya sudah. Itu aja, simple sekali. Ya, oke, evaluasi. Pertama kali adalah tanyakan kenapa saya banyak hutang. Karena hutang itu yang mungkin membuat teman-teman stres dan putus asa. Kalau enggak, misalkan teman-teman, kenapa saya sakit hati? Kenapa saya banyak hutang? Kenapa saya bangkrut? Tanyakan. Kalau sudah, teman-teman, jawab tulisan kayak gini. Jawab.
Jawab. Jawab dari pertanyaan. Jawab dari pertanyaan. Saya balikin ya, teman-teman ya. Saya balikin ya. Enggak puas kalau rasanya. Sebentar, saya balikin ke tulisan deh. Kayak gini, teman-teman. Kok nggak kelihatan ya? Jelas nggak, teman-teman? Jelas nggak? Nih ya. Kenapa saya bangkrut? Kenapa saya banyak hutang? Kenapa saya sakit hati misalkan? Kalau sudah ini terjadi dalam kehidupan teman-teman, yang membuat teman-teman terbeban, ini yang terbeban, oke? Kemudian teman-teman jawablah pertanyaan di atas, jawab. Yang pertama, jawabannya yang pertama adalah, oh saya kurang sedekah, oke ini centang, ini fix saya kurang sedekah. Yang kedua, sholat telat. Sering sholat telat, fik. Ini yang terjadi. Oke. Kemudian yang ketiga adalah, misalkan teman-teman, sering marah-marah. Ya, sering marah-marah, fik. Ini contoh. Yang keempat, apa misalkan mengeluh. Lengkap sudah ini, sering mengeluh. Yang kelima, jarang bersyukur. Misalkan ini contoh aja ya. Yang keenam, misalkan sering marahin anak atau sering ribut dengan pasangan. Nah, misalkan ya. Contoh. Ya. Yang ketujuh misalkan malas. Oke, banyak banget nih. Ini evaluasi kehidupan kita. Kalau teman-teman ini bisa semua dirubah, jadi deh teman-teman, bakalan bisa bangkit nih. Percaya, Allah merubah suatu kaum seperti apa yang dia usahakan, maka akan dirubah kehidupan kita seperti apa yang kita lakukan saat ini. Sesuatu yang baik itu akan jadi baik untuk masa depan kita. Ya, lah kalau malas-malas gimana? Apalagi teman-teman, sering gibah. Apalagi? Yang ke-9, gaul dengan yang salah, boros. Ini pada sadar sendiri-sendiri nih. Muncul nih. Oke, sadari nih. Apalagi overthinking. Banyak sekali. Salah. Ya, 11, pikiran negatif. 12, tidak yakin. Nih. Kepada Allah tuh nggak yakin. Apalagi? Suka mencaci. Banyak banget nih. Solusinya apa, Bun? Nanti. Banyak banget gaya hidup, banyak pinjaman, putus asa, banyak banget oleh. Oke, baik. Ini masalah teman-teman adalah saat ini. Ini yang terjadi dalam kehidupan saya dulu. Bangkrut, hutangnya banyak. 3,8 miliar. Kenapa saya banyak hutang? Kenapa saya bangkrut? Nih, teman-teman, jawabnya. Terus di sini juga banyak saya. Kenapa saya kena tipu? Saya dulu sering kena tipu. Kenapa saya banyak pelanggan yang ngutang? Nih, yang pertama saya riba mungkin. Nah, keempat, riba. Riba paling besar di sini, riba. Ini mah bahaya ini. Ini paling bahaya ini. Masya Allah. Oke. Kurang sedekah. Sholat telat-telat. Sering marah-marah. Mengeluh. Jarang bersyukur. Sering ribut dengan pasangan. Malas. Sering gibah.
boros, overthinking, pikiran negatif, tidak yakin kepada Allah, mencaci maki orang, riba, menunda-nunda, banyak sekali, iri, dengki. Paham ya? Oke, yuk, udah tahu kan masalahnya? Sekarang sudah tahu masalahnya. Sekarang sudah tahu masalahnya. Tapi banyak orang yang tidak menyadarinya. Kenapa? Karena dia tidak mau evaluasi kehidupan. Maka orang-orang yang mengevaluasi kehidupan dan dia tahu mana yang salah, mana yang kurang, apa yang harus saya hilangkan, apa yang harus saya rubah, apa yang harus saya perbaiki. Kalau teman-teman tidak mau evaluasi diri, tidak mau introspeksi diri, tidak mau muhasabah, mau sampai kapanpun tidak akan bangkit dari kebangkrutan, tidak akan bangkit dari keputusasaan, tidak akan bisa merubah kehidupan kita. Maka hidup kita akan sia-sia saja. Yuk sekarang teman-teman. Kalau teman-teman saat ini sudah tahu masalahnya apa, kenapa kok saya hidupnya gini-gini aja, bangkrut hidup saya, udah tahu. Ibadahnya kacau, ikhtiarnya kacau, keyakinannya kepada Allah kacau, suka ngeluh-ngeluh. Oke, kita akan rubah kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita rencanakan kehidupan. Yang pertama adalah ibadah. Ibadah, tulis ibadah. Ibadah kita. Tadi sudah tahu kan? Apa yang pertama? Ibadah kita. Dibikin rencana kehidupan hari ini. Dibikin rencana kehidupan jangka pendek. Dibikin rencana kehidupan jangka panjang. Ibadah dibagi juga 3. Rencanakan kehidupan harian untuk ibadah. Rencanakan kehidupan jangka pendek, rencanakan kehidupan jangka panjang untuk ibadah. Ingat, kita butuh untuk akhirat. Itu nanti yang akan kita kejar. Karena kalau misalkan kita hari ini masih mengejar dunia, nggak ingat akhirat, belum tentu besok kita masih hidup. Contoh, ini orang mau tidur. Mau tidur, yang disetreskan adalah besok gimana bayar hutang, masalah dunia. Banyak orang-orang yang mau tidur bukannya memikirkan gimana besok kalau saya nggak hidup, hutang masih banyak. Makanya orang-orang yang mau tidur, teman-teman, yuk berdoanya kayak gini, ya Allah bangunkan hamba sepertiga malam untuk hamba beribadah tuh. Jangan memikirkan besok duluan, besok bagaimana besok? Besok kan kita nggak tahu, apakah besok masih hidup atau tidak lah. Kalau saya udah nggak hidup gimana besok? Maka minta kepada Allah, ya Allah ketika saya tidur saat ini bangunkan hamba sepertiga malam nanti. Benar? Orang-orang mau tidur, ini mau tidur memikirkan besok bagaimana lah. Besok kita belum tahu masih ada atau enggak. Ya, maka rencanakan ibadah kita yang lebih baik biar kita nggak sia-sia. Udah dunia belum didapatkan, akhirat nggak ada bekal sedikit pun. Sedangkan kita terus berjalan, waktu semakin dekat kepada kematian. Ya, oke. Tadi sudah tahu apa tadi masalahnya. Kenapa teman-teman gak tenang hidupnya? Kenapa teman-teman itu bangkrut? Kenapa saat ini sedang diambil hartanya sama Allah? Yuk evaluasi kehidupan kita. Sholatnya sering telat. Pingin cepat selesai masalahnya sama Allah tapi sholatnya telat-telat. Secepat apa ketika kita dipanggil sama Allah? Secepat apa? Ya? Oke, yang pertama sholatnya suka telat, maka bikin harian. Oke, evaluasi harian. Yang baru masuk silakan teman-teman klik tombol plusnya ya, di atas nih, klik tombol plusnya, kemudian dipilih loncengnya, tanda loncengnya diklik, pilih yang semuanya, biar nanti ketika saya ada live teman-teman akan ada undangan dari kita. Ya, kita rencanakan kehidupan harian kita, biar hari-hari kita itu tidak ada yang sia-sia. Ya, contoh, sholat tepat waktu. Ya, sholat tepat waktu. Oke, tulis sholat tepat waktu. Karena tadi ditulis sama teman-teman, kenapa saya bangkrut, kenapa saya gelisah, kenapa saya itu ada kekurangan ekonomi saat ini, kenapa saya itu banyak hutang. Oh, mungkin salah satunya saya
kurang sholatnya nggak tepat waktu, maka tulis di harian kita, sholat tepat waktu. Jadikan itu rencana harian. Kemudian yang kedua, jarang bersedekah. Maka sekarang teman-teman tulis rencana harian teman-teman, sedekah setiap hari. Sedekah setiap hari. Ya. Silakan teman-teman yang baru bergabung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman panggil bunda aja ya. Panggil bunda aja. Oke ya. Sedekah setiap hari. Yang tadinya teman-teman itu nggak pernah sedekah, teman-teman ngeluh-ngeluh aja, maka sekarang rencanakan kehidupan teman-teman untuk selalu sedekah setiap hari. Yang diutamakan sedekah subuh jangan sampai ditinggalkan. Karena salah satu pintu sumber rezeki yaitu sedekah. Maka orang-orang yang pelit untuk bersedekah teman-teman, itu justru akan susah kehidupannya. Sedekah subuh ada yang belum tahu? Ada? Ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun, tapi kan saya masih banyak hutang. Hutang dulu atau sedekah dulu? Sedekah. Hutang dulu dibayar kalau ada duit. Kalau belum ada uang buat bayar hutang, sedekah. Ya, sedekah. Sedekah subuh silahkan dilakukan. Lihat perubahan dalam kehidupan teman-teman. Sedekah subuh. Bun, caranya bagaimana nih sedekah subuh? Jangan pernah ditinggalkan sedekah subuh. Walaupun punya hutang bun, betul. Punya hutang 5 juta, punya uang 2 juta. Sebagian untuk melunasi mencicil hutang, sebagian sedekah. Ya, sedekah mah nggak harus banyak. 500 rupiah sedekah, sedekah. 200 rupiah sedekah, sedekah. Ngasih semut pakai gula, sedekah, sedekah. Ngasih makan kucing, sedekah, sedekah. Mendoakan orang, sedekah, sedekah. Tidak ada alasan teman-teman, lagi sulit pun, susah untuk makan, gimana bersedekah? Dijewer nanti, siapa? Saya. Saya nggak berani jewer teman-teman, kan ada emak-emak. Mohon maaf. Oke. Daripada uang-uang di bawah kulkas, uang-uang di atas meja, uang-uang disimpan di kolong meja, kemudian disapu, dibiarkan saja. Mau segaimanapun uang itu nilainya, seberapapun nilainya, uang itu tetap berharga. Maka jadikan kita itu seperti uang, diinjak-injak, sudah kotor, ketika dibersihkan, dia tetap bernilai. Diinjak-injak dia, disimpan di bawah kolong meja, disimpan di atas kulkas, bahkan tempatnya kotor, tetap dia bernilai. Maka kita bisa menjadi seperti menjadi uang. Ketika kita dihina-hina, ketika kita dicaci maki, ketika saat ini banyak orang-orang yang sedang menghibahi kita karena kita banyak hutang, tetap kita bernilai menjadi manusia di atas rata-rata yang memiliki jiwa yang tenang, soul yang tenang. Maksudnya bagaimana bun? Jangan suka klarifikasi dengan omongan orang. Maka kita harus bisa menjadi manusia yang tidak bisa ditebak sama orang lain. Tapi tetap kita berharga. Walaupun itu sudah difitnah. Sudah saya omong-omong. Tapi kenapa dia tetap olahraga? Tapi kenapa ya dia kok malah masih jalan-jalan? Malah dia itu malah ke pengajian. Dia malah nggak ada. Mukanya murung-murung, nangis-nangis nggak ada. Kita harus bisa menjadi seperti uang. Ketika uang itu diinjak-injak, kotor pun, ketika dibersihkan kembali, Masya Allah, itu tetap berharga. Uang. Ya? Oke, paham? Maka gunakan uang itu, teman-teman, yang ada di kolong meja, mau 200, 300 rupiah, gunakan untuk sedekah. Teman-teman yang baru masuk, silakan follow akun saya, klik tombol plusnya dulu yuk. Klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan mendapatkan undangan dari saya. Nanti siang kita akan ada live dengan membahas tentang apa? Bagaimana kita melunasi hutang sedikit demi sedikit dengan beberapa metode. Silakan ikuti jam 1 siang, ya. Kemudian, kalau sudah teman-teman, setiap pagi subuh di waktu subuh simpan di dalam kenceleng, di dalam kaleng, ya. Nih saya kasih tahu ya, di dalam kaleng, di dalam kenceleng. Mau 500 rupiah. Tidak ada teman-teman itu alasan nggak bisa sedekah subuh karena nggak punya duit. Nggak. Ya, nggak ada. Bun saya nggak punya duit sama sekali. Nanti saya kasih tahu. Perhatikan. 100, 200 rupiah. Apakah harus sama bun? Nggak harus sama. Bisa nggak langsung ke masjid? Bisa.
Bisa nggak ditransfer? Bisa. Sedekahnya di waktu subuh. Habis sholat subuh. Silahkan teman-teman sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya sedekahkan subuh. Saya sedekah subuh ini. Pahalanya kirimkan untuk almarhum ayah ibuku. Nih, ayah ibu kita teman-teman. Di sedekah subuh. Ya Allah, dengan saya sedekah subuh ini, ya Allah, pahalanya kirimkan untuk ayah ibuku, untuk hamba anak-anak hamba. Ya Allah, dengan berkah sedekah subuh ini, awas hati-hati. Ketika kita berdoa, maka yang mengaminkan adalah malaikat. Ada 2 malaikat yang diutus. Ya, setiap subuh akan datang mengaminkan orang-orang yang sedang bersedekah tuh, mendoakan orang-orang yang bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tuh. Kalau teman-teman bingung doanya, ya kita itu biasanya kadang di-share di grup untuk doa ya. Kita memiliki 11 grup muhasabah. Itu tidak ada pembayaran apapun. Yang penting teman-teman mau hijrah. Ya, di jalan Allah jam setengah, sepertiga malam kita bangunkan sepertiga malam. Ada 11.000 orang yang ada di sana, hampir 11.000 orang. Itu orang-orang yang muhasabah, yang mau introspeksi diri, memperbaiki diri. Kemudian, bagaimana caranya Bun kalau mau ikut grup nih teman-teman? Boleh ke sini, DM aja. Kirim pesan aja melalui TikTok, Kak, saya mau masuk grup, gitu aja. Ya, kemudian kalau sudah teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan sedekah subuh ini, Engkau lapangkan kubur ayah ibuku, Engkau ampuni dosa-dosa mereka, Engkau terangi kubur mereka, jauhkan ya Allah dari siksa kubur, jauhkan dari siksa api neraka, masukkanlah ke dalam syurga-Mu ya Allah tanpa hisab sedikit pun. Itu doa. Ya. Terus teman-teman juga bisa berdoa nih berkah sedekah subuh ini. Bunda, walaupun hanya 500 rupiah, Allah tidak akan butuh berapapun, berapa yang kita sedekahkan. 500 rupiah kalau kita lillah karena Allah, insya Allah itu akan menjadi kebaikan. 1 miliar, tapi teman-teman omong-omongkan, itu nggak jadi apa-apa. Makasih Kak Gibran ya, makasih. Aman, aman. Saya sudah nggak kaget-kaget lagi sekarang, jadi aman. Lanjut teman-teman, mohon maaf ya kalau teman-teman baru masuk, kemudian teman-teman lihat saya kaget-kaget, kalau kayak gitu udah biasa itu, ya. Karena dulu itu saya pernah latah, tapi sekarang sudah nggak pernah latah lagi, alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Bunda jangan dibuat kaget katanya. Oke, kemudian kalau sudah kita masukkan doa apa yang teman-teman inginkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berkah sedekah subuh ini, sehat aku, sehat anak-anakku, berkah kehidupanku, berkah sisa usiaku, menjadi anak-anak yang ahli ibadah nih. Anak-anak menjadi ahli ibadah, ahli sedekah, ahli sholat, ahli sholawat, ahli zikir, ahli baca Quran. Doa aja yang banyak, nggak masalah. Ya, dengan bersedekah subuh ini, berkah sedekah subuh ini ya Allah, Engkau lunaskan amanah-amanahku tuh, minta dilunasi amanahnya, minta dilunasi hutang-hutangnya. Kalau hutang ngomongnya amanah ya, kalau hutang rasanya kok ya berat banget, amanah aja. Engkau lunaskan amanah-amanah hamba. Anaknya mau daftar sekolah di mana, anaknya mau pingin bekerja di mana, ya Allah berkah sedekah subuh ini anak saya diterima bekerja di sini, gitu. Minta apa yang teman-teman inginkan, malaikat akan mendoakan kita, akan mengaminkan kita. Bun, gak punya uang sama sekali Bun. Bikin gula dibikin air, simpan cari semut, kasih makan semut nih Mut. Saya mau sedekah subuh nih Mut. Dengan sedekah subuh ini kepada semut ya Allah. Tuh. Kirimkan pahalanya untuk ayah ibuku, almarhum ayah ibuku, sama seperti itu. Ada kucing, makan, kasih makan kucing. Ada tanam-tanaman tumbuh-tumbuhan, kasih tuh disiram tumbuh-tumbuhan. Ya? Paham itu? Oke. Bun, bahas istidraj. Oke. Mbak, alhamdulillah, mohon dimasukin untuk materi. Kita bahas istidraj besok ya insya Allah. Istidraj kita akan bahas. Masya Allah, ini keren banget. Thank you ya. Kemudian kalau sudah teman-teman, dikasihkan kemana uang untuk sedekah? Bisa untuk orang tua,
nanti digabungkan satu bulan digabungkan jadi satu. Ya, untuk orang tua kita. Siapa yang utama bersedekah? Jangan salah. Yang paling dekat, yang paling utama bersedekah itu adalah kerabat kita yang paling dekat. Jangan sampai keluarga kita kekurangan, tapi kita sedekah ke orang banyak. Paham? Ya. Jangan sampai teman-teman keluarga kekurangan membantu orang lain. Keluarga dulu nih. Apalagi nih suami-suami yang istri-istrinya, anak-anaknya belum juga tercukupi, sudah mencukupi orang lain. Saha eta teuing. Nauzubillah, jangan ya. Gimana mau rezeki lancar kalau kayak gitu? Bahagiakan dulu tuh anak-anak sama istri, baru lancar semuanya. Saudara dulu, orang tua, ponakan, anak yatim piatu dari anak-anak, dari ponakan mungkin, atau mungkin saudara terdekat, ya. Silakan, nanti baru ke yang lain. Paham ya? Paham. Itu ya, teman-teman ya. Bun, kalau misalkan untuk anak boleh nggak? Boleh. Tapi jangan seterusnya, ganti-gantian aja. Misalkan nggak ada sama sekali uang untuk anak nih mau sekolah, bekal sekolah, ambil aja nggak masalah. Kasih aja. Itu sudah didoakan kok. Nah teman-teman, kalau misalkan teman-teman setiap hari ngasih bekal kepada anak-anak, jangan diniatkan nih saya kasih untuk jajan, nak, jangan. Kasihnya apa? Niatkan sedekah dulu. Bismillah, ambil dari dompet, ya Allah. Saya niat ini ngasih untuk sedekah anak. Dengan sedekah ini ya Allah, Engkau jadikan anak hamba ini penghafal Al-Quran. Baru kasihkan kepada anak-anak, terserah dia mau jadikan uang jajan, mau dijadikan uang apa, terserah. Tapi jangan nih nak, saya kasih uang jajan. Jangan ya. Yang baru masuk silahkan follow akun saya, klik tombol plusnya ya. Klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi nanti Anda undangan dari saya ketika saya ada live. Silahkan diklik tombol plusnya ya. Kalau ditransfer boleh nggak? Boleh. Paham ya? Jadi kalau ngasih kepada anak-anak kita jangan langsung nih buat jajan, jangan. Bun, boleh nggak dikasihkan kepada non-muslim? Boleh. Bun, kalau misalkan nanti saya ngasih sedekah untuk orang, kemudian nanti dia gunakan untuk yang nggak baik, terserah mau digunakan untuk apa. Yang penting teman-teman itu tidak mensupport orang-orang yang untuk maksiat. Beda. Ini saya kasih kamu modal, kamu bikin minuman kerasnya, itu beda. Bukan sedekah namanya. Paham ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan banyak mikir kita mau sedekah. Ketika teman-teman ada di lampu merah, ya, jangan suka sudon. Ini ada orang minta-minta, belum juga ngasih. Teman-teman sudah berpikir, ya? Teman-teman sudah berpikir, ini kalau saya ngasih, percuma saja, pasti orang ya buat apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putus ya. Sebentar ya. Oke, masih? Suaranya putus-putus kah? Masih? Duh, sayang banget ya. Ya Allah, sayang banget loh ini. Aman? Aman ya. Aduh, aman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, share link lagi. Share link, dibantu share linknya yuk. Biar lancar. Share link tautan. Share, klik link tautan. Ya, aman ya. Yang baru masuk silahkan teman-teman follow akun saya, klik tombol plusnya ya. Oke. Bunda, sedekah subuh sedikit demi sedikit. Nanti uangnya kita tukar dengan uang 50 atau uang 100 baru kita kasih. Bisa-bisa. Boleh, nggak masalah. Bun, kalau misalkan saya mau sedekah subuh, uangnya saya belikan mukena, boleh? Boleh. Untuk sedekah. Ya, paham tentang sedekah subuh? Jangan tinggalkan sedekah subuh. Oke. Rencanakan kehidupan harian kita. Yang pertama adalah ibadah. Oke ya. Saya kasih tahu, saya akan kembali lagi. Nih. Oke. Kembali lagi ke sini.
Ingat ya, ibadah kita harus perhatikan. Harian kita, sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu, centang. Bismillah, usahakan. Sedikit demi sedikit. Tidak bisa langsung berubah teman-teman. Teman-teman butuh waktu, butuh kekuatan istiqomah. Sedikit demi sedikit dilakukan. Itulah Allah mengajarkan kepada kita. Ya, bahwa Allah itu suka orang-orang yang istiqomah, sholat tepat waktu dulu, ya, sedekah setiap hari, ya, teman-teman lakukan. Kalau sudah teman-teman centang, oke, ini sudah bisa saya lakukan. Yang selanjutnya, teman-teman lupakan dulu masalah demi masalah, teman-teman fokus kepada kesini nih, harian kita. Apa yang harus kita lakukan? Karena inilah sebenarnya bekal kita untuk akhirat kita nanti, sahabatku, ya. Kemudian, teman-teman gak pernah bersyukur, setiap hari akan bersyukur. Tulis di sini. Ada terapi syukur yang sudah saya kasih tahu kepada teman-teman, silahkan lakukan. Bersyukur. Kalau teman-teman ada perubahan ini, demi Allah, demi Allah teman-teman, perubahan dalam kehidupan teman-teman, nanti lihat saja. Ya, ini bersyukur. Kemudian yang selanjutnya, misalkan pengen sholat tahajud. Ini untuk harian ya teman-teman ya, tahajud. Ya, kemudian tidak marah-marah lagi. Ini ya, tidak marah-marah lagi. Tidak marah-marah lagi. Yang biasanya teman-teman suka marah-marah karena banyak ditagih hutang, nggak bisa menerima keadaan, sekarang sudah bisa menerima keadaan. Ya, nggak marah-marah. Apalagi teman-teman? Sholat duha, ya. Oke, kemudian apa lagi? Apa lagi? Contoh, ya, rezeki bertambah barokah, amin. Pokoknya teman-teman coba, kira-kira setiap hari, sholawat, baca sholawat, ya, berzikir, mau berapa? Oke ya, sholawat mau berapa kali? 1000 kali kah? Atau 100 kali dulu, ya, berzikir apapun teman-teman silahkan, ya, membaca Al-Quran, baca Al-Quran, ya Allah, Masya Allah, luar biasa. Ini rencana harian, ini contoh ya, ini contoh teman-teman, rencana harian. Ini saya yakin gak semua teman-teman itu bisa langsung berubah, setuju? Setuju? Ya, oke. Maka teman-teman lakukan satu demi satu. Kalau nggak sholat tepat waktu, rasanya itu saya pingin menangis. Saya pingin menangis. Menangis nih. Kalau saya nggak sholat tepat waktu, saya rasanya itu pingin menangis. Sampai teman-teman merasakan itu, baru teman-teman lanjut ke yang lainnya. Sedekah setiap hari. Kalau saya nggak sedekah subuh, rasanya ada yang ketinggalan. Oke, sudah 2 nih teman-teman, kena tuh istiqomahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak harus ditulis setiap hari teman-teman, nggak harus. Nggak harus ditulis setiap hari. Ini sebagai pengingat kita. Sekali aja ditulisnya. Kecuali kalau mau ada tambahan lagi. Ya, misalkan nih, saya bersyukur. Kayaknya kalau saya mengeluh rasanya saya merasa bersalah sama Allah. Nah, ini nih. Bersyukur, tambahkan. Alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur dengan keadaan ini ya Allah, Engkau masih memberikan sehat. Oke. Kalau saya nggak nulis buku syukur, kalau saya nggak bersyukur, rasanya ada yang kurang. Sampai teman-teman kayak gitu. Tahajud, oke. Kalau tahajud itu masih berat, 1 tahun sekali, menjadi 1 bulan sekali, menjadi setiap hari nanti. Sampai tahajud ini, ya Allah, kalau saya nggak dibangunkan sepertiga malam, rasanya saya pingin nangis, ya Allah. Ya, benar ya? Oke. Kemudian tidak marah-marah lagi. Orang-orang yang marah, kenapa? Karena dia tidak bisa menerima keadaan, maka dia marah. Ditagih marah-marah, nyalain anak-anak dimarahin. Diomong sama tetangga karena rumahnya mau dilelang, teman-teman marah-marah, nyalahin keadaan, gak menerima keadaan. Maka teman-teman, sekarang
Teman-teman itu bisa menahan kemarahan dengan apa? Menerima keadaan. Terima keadaan. Aduh, kayaknya mau marah sama anak-anak, kok rasanya saya bersalah banget. Teman-teman bisa menahan. Ya. Kemudian sholawat, seperti itu. Tambahkan lagi. Kalau berat jangan. Kalau berat jangan semua dilakukan dulu. Satu persatu. Pahami ya? Paham? Paham ya teman-teman ya? Kalau ini belum bisa, teman-teman belum bisa ditambahkan, jangan ditambahkan. Karena nanti, kalau teman-teman pingin semuanya, biasanya gampang putus asa. Ini tidak boleh sama sekali, tidak boleh. Kalau teman-teman ini dilakukan gara-gara pingin cepat lunas hutang, dilakukan, maka ada orang-orang yang tidak biasa sholawat 10.000, ditarget 10.000, engap-engapan, akhirnya apa? Bilang kayak gini, saya sudah sholawat, saya sudah puasa, saya sudah ini, mana? Nah itulah yang terjadi. Utang-utang saya tambah banyak, ya kan? Maka teman-teman pelan-pelan satu dulu sampai teman-teman merasakan kalau saya sholatnya nggak tepat waktu, ya Allah. Kalau saya nggak sholawat rasanya gimana? Kalau saya nggak muhasabah pagi ikut Bunda live itu rasanya gimana? Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Tambahkan lagi di sini, ya, silaturahim. Setiap pagi telepon ibunda, silaturahim. Telepon ibunda, telepon kakak. Butuh proses. Jangan semua, nanti teman-teman putus asa dan protes sama Allah ini nanti. Paham ya? Oke, yuk. Kalau sudah, teman-teman, ya, kalau sudah ini ada harian, ibadah harian, teman-teman rencanakan. Kemudian teman-teman ada namanya rencana jangka pendek. Rencana jangka pendek. Teman-teman kita fokus kepada akhirat dulu. Ya, teman-teman silakan yang baru masuk. Jangka pendek ya. Tulisannya nggak karu-karuan ora apa-apa lah wis be. Ora apa-apa lah ya. Rencana jangka pendek. Apa yang akan teman-teman lakukan? Rencana jangka pendek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nanti, misalkan sekarang tanggal berapa ya? Sekarang itu tanggal 15. Oh, minggu depan. Nah, tanggal berapa? Oke, sebentar ya. Nah, ini. Misalkan tanggal 20, ini rencana jangka pendek ya. Sedekah ke masjid, sedekah muknah. Oke. Muknah ke masjid mana? Ya. Ke masjid misalkan. Oke. Oh, tanggal 30 saya dapat gaji. Oh, saya mau ke orang tua. Misal. Oke. Rencana jangka pendek. Teman-teman mau ngapain? Oh, tanggal berapa teman-teman? Oh, nanti tanggal 31 saya mau ke yayasan, ke anak yatim misalkan. Ya. Masya Allah. Ini rencana jangka pendek. Rencana jangka panjang, tulis lagi. Rencana jangka panjang. Rencana jangka panjang. Teman-teman paham kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Rencana jangka panjang. Yang pertama, contoh. Bulan apa? Misalkan Agustus 2026. Umroh. Dengan siapa? Ya, dengan siapa? Berapa orang? Tuh. Agustus. Bulan apa? Misalkan Juli 2026. Misalkan. Ya. Teman-teman mau apa? Rencananya apa? Oh, saya pingin beli beli mobil, misalkan mobil untuk anak sekolah, untuk antar anak sekolah misalkan, untuk antar
sekolah atau apapun teman-teman. Ini nanti masuknya ke dalam buku impian. Ini nanti masuk ke dalam buku impian. Buku impian saya sudah kasih materinya di akhir bulan kemarin. Silakan teman-teman setiap di akhir bulan teman-teman ikuti materi saya. Karena setiap akhir bulan saya selalu ngasih materi-materi ya berhubungan tentang buku impian ya. Buku impian, scripting 369 ya. Silakan ikuti. Nah, bagus tuh Bunda Delta. Saya mau berkurban. Nah, itu bagus. Itu jadikan impian jangka panjang nanti. Ya, tahun depan 2025, 2026 saya berkurban. Masya Allah luar biasa. Coba kalau teman-teman rencanakan kehidupan teman-teman seperti itu. Demi Allah, dak. Akan indah kita. Akan indah kehidupan kita. Kalau tadi ngomongnya suka gibah, maka sekarang sudah nggak mau gibah lagi. Pokoknya tidak ada waktu yang sia-sia. Ini ngomong masalah ibadah. Belum ngomong masalah ikhtiar kita. Ya, ada rencana yang kedua yaitu tentang ikhtiar. Ikhtiar. Oke, ikhtiar. Oke, tentang ikhtiar. Ikhtiar kita sehari-hari. Kita harus rencanakan kehidupan kita setiap hari ikhtiar. Kita buktikan kepada Allah, nggak cuma kita ibadah aja. Allah itu akan merubah suatu kaum sesuai dengan apa yang diusahakan sama hambanya. Maka yang sedang memiliki hutang, memiliki tujuan ingin melunasi hutang, nggak cuma ibadah aja kita doa-doa, tapi kita harus ada ikhtiar. Bikin rencana harian teman-teman. Ya, rencana harian. Apa yang kita lakukan kegiatan hari ini? Mencuci baju dulu atau mencuci mencuci baju dulu atau mencuci piring dulu atau masak dulu atau mau apa dulu. Itu untuk melatih kita untuk bisa disiplin apa dulu yang harus kita prioritaskan. Karena ketika kita punya masalah kita nggak bisa prioritaskan teman-teman, akan hancur-hancuran. Karena apa? Kita itu pagi-pagi ibu-ibu nih tentunya ya ibu-ibu ya. Itu sudah bergelut dengan kegiatan rumah. Itu akan bercampur dengan kita menyelesaikan masalah. Kalau kita tidak bisa merencanakan dengan baik, maka tidak bisa itu memiliki kehidupan lebih baik. Contoh teman-teman, pagi-pagi teman-teman itu bingung. Udah rambut acak-acakan, baru bangun teman-teman bengong, apa dulu ya nanti. Coba rencanakan dari malam. Apa yang harus teman-teman lakukan pagi-pagi? Oke, pagi nanti ya. Pagi. Oh, sebentar. Besok saya jam 9 saya harus ke sekolahan anak. Jam 9. Harus saya selesaikan. Saya besok belum bisa bayar sekolah. Saya harus temuin dulu kepala sekolahnya. Oke, jangan teman-teman pagi-pagi jam 9 saya harus bayar, kalau saya nggak bayar besok anak saya dikeluarkan. Itu ketakutan apaan? Kalau nanti besok saya nggak ada uang, nanti rumah saya dilelang. Ketakutan itu tidak akan membuat teman-teman tenang hidup kita hari ini, nggak akan bahagia hari ini. Malam-malamnya teman-teman sediakan kertas, apa yang akan kita lakukan besok. Itu hanya rencana kita loh ya. Kita nggak tahu besok masih ada atau tidak. Yang penting kita buktikan kepada Allah, ya Allah saya besok mau cari kerjaan. Kalau saat ini teman-teman nganggur, teman-teman siapkan hari ini, mulai saat ini. Jangan di sini itu yang dipikirkan, kemana saya harus ngutang ya. Aplikasi mana yang harus saya cari ya, ditulis semua aplikasi. Kredivo, Singa, apalagi. Allah sesuai dengan prasangka hambanya, ketika hambanya menyiapkan sesuatu yang baik, meyakini sesuatu yang baik, itu yang terjadi. Ya, yang pertama ikhtiar. Teman-teman itu cuci baju dulu, cuci piring dulu, beres, menyelesaikan masalah yang lain. Kemudian teman-teman misalkan, oh jam segini saya harus posting produk. Jam segini saya harus kemana, siapa yang ditemuin. Jelas hidup kita. Jadi kalau yang punya hutang saat ini, kalau tidak memiliki rencana kehidupan yang baik, tidak akan lunas-lunas hutangnya. Yang ada cuma ngeluh. Ya, ikhtiar kita. Kalau saat ini teman-teman itu lagi banyak
masalah, tulis masalah-masalahnya, selesaikan satu persatu, mana yang harus diselesaikan dulu. Memiliki hutang mana dulu yang harus saya bayar, kemana saya harus ikhtiar, apa yang harus saya lakukan. Entah mencari pekerjaan, entah mencari bisnis, rencanakan setiap hari. Kalau teman-teman dagangannya lagi sepi, coba apa yang harus kita rencanakan setiap hari? Oh, mungkin produknya harus ditambahkan. Oh, mungkin saya harus lebih banyak iklan. Iya, benar ya. Alhamdulillah sekarang aku kerja hutang-hutangku. Tuh kan. Kalau orang-orang yang memiliki hutang memang dia mau bayar hutang, maka dia akan berpikir apa? Saya harus cari pekerjaan ikhtiar, kerjaan kek, bisnis kek. Karena uang itu harus didatangkan, bukan kita kali lubang tutup lubang lagi. Ya, oke, untuk ikhtiar yang pertama teman-teman ya, selesaikan rumah tangga, kegiatan rumah tangga yang sehari-hari teman-teman lakukan, mau kapan, sampai jam berapa teman-teman beres. Kasih waktu ruang teman-teman untuk ikhtiar di dalam pekerjaan ataupun bisnis. Misalkan misal, sekarang teman-teman pagi-pagi ikut muhasabah, setelah itu sambil masak, apa dulu, happy ya, happy loh, cuci piring untuk Allah, ibadah, cuci baju, ya Allah untukmu, ya Allah dapat pahala. Jadi nggak ada beban, cuci piring nggak beban, cuci baju nggak beban, menyelesaikan pekerjaan rumah tangga nggak beban. Satu demi satu teman-teman selesaikan. Untuk siapa? Untuk Allah saja, untukmu ya Allah. Ya, kemudian teman-teman itu, jam 10 nanti ada penagih. Jam 10 teman-teman harus bayar. Ada ya dibayar, enggak ya sudah, mau gimana? Hadapi. Itu akan terlewati teman-teman, tenang aja. Tapi takut Bun, ya takut gimana? Saya ngerasain kok. Saya ngerasain. Ya, oke. Ya teman-teman, paham ya? Kemudian teman-teman itu mau ngapain lagi? Saya mau ikhtiar, saya mau jualan. Saya mau jualan online, saya mau jual. Coba cari waktu di mana teman-teman itu harus benar-benar jualan. Teman-teman harus menghubungi siapa yang bisa dihubungi. Menanyakan pekerjaan serius. Siapa kira-kira yang bisa dihubungi ya? Saya punya badan. Saya bisalah bekerja di mana, ke toko kek, atau membantu dia masak kek, menjadi asisten rumah tangga kek, atau mencari produk, cari produk yang bisa di share di rumah kek, dari rumah. Ya, apapun teman-teman bisa lakukan. Oke. Jangan sia-siakan waktu kita untuk ngeluh-ngeluh, curhat-curhat sama orang, demi Allah jangan. Lebih baik kita itu memikirkan, saya masih punya hutang, hutangnya ada berapa, apa yang harus saya lakukan. Saya nggak mau riba lagi, saya nggak mau ngutang-ngutang lagi, saya harus cari nih, saya apa ya ikhtiar saya untuk Allah ya, biar Allah itu memberikan jalan rezeki yang tidak disangka-sangka dari arah manapun. Semangat ya, sahabatku. Demi Allah, Allah akan bantu kita. Teman-teman itu hanya butuh aku yakin saja dan sabar. Yuk, sabar ya. Sekarang, teman-teman yang baru masuk, silahkan follow akun saya, klik tombol plusnya. Klik tombol plusnya. Kemudian, teman-teman klik tombol loncengnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman itu akan ada informasi. Ya, oke. Sekali lagi saya ulangi. Tulis visi kehidupan teman-teman. Mau apa? Saya pingin mendapatkan surganya Allah. Maka dibagi 3. Evaluasi ibadah kita. Ya, ibadah kita. Bagaimana biar kita bisa mencapai ke sana? Saya pingin membuat masjid. Saya pingin bersedekah setiap bulan mukena. Saya pingin bersedekah subuh. Saya pingin sholat malam. Saya pingin sholat duha. Apapun yang saya lakukan, lillah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, untukmu ya Allah. Ya, kemudian teman-teman rencanakan untuk ibadah harian bagaimana, ibadah jangka pendek apa yang harus akan ditargetkan, ya, mau jangka panjang apa teman-teman, mau umroh, membuat masjid, atau teman-teman mau bersedekah mukena 100 setiap bulan, amin, mau berkurban, teman-teman silahkan sediakan waktu untuk bisa menciptakan rencana kehidupan kita, ibadah kita untuk akhirat kita yang terindah. Ya, kemudian ya, yang kedua selain ibadah, ikhtiar, karir, usaha,
pendidikan. Yang kedua nih, apa yang harus saya lakukan ya? Saya harus belajar apa ya? Apa saya harus belajar masak ya biar saya bisa usaha? Apa saya mau seminar-seminar ya? Saya mencari seminar tentang apa ya nanti ya? Cari tahu ilmunya. Saya mau cari tahu bagaimana cara bisnis tanpa modal. Rencanakan. Boleh kalau belum akikah berkorban boleh. Ya. Kemudian yang ketiga dibagi teman-teman. Keluarga dan sosial. Banyak orang-orang yang sibuk dengan akhirat, sibuk dengan dunia, tapi dia tidak memperdulikan keluarganya. Banyak. Kebahagiaan kita bukan hanya itu, tapi ada keluarga kita, anak-anak kita. Hubungan dengan orang tua, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan teman, hubungan dengan masyarakat, teman-teman. Mungkin itu dibutuhkan sama teman-teman. Saat ini mungkin teman-teman itu sedang terpuruk, banyak orang-orang yang sedang menghibahi, yuk main sama anak-anak itu membuat kita bahagia. Rencanakan kehidupan kita untuk anak-anak kita juga. Ya teman-teman itu mau makan bakso bareng kek, mau olahraga bareng kek, mau ngajak mereka liburan ke gunung kek, mau ngajak mereka itu liburan ke laut nggak harus bayar. Banyak orang-orang yang suaminya sibuk, setiap hari Sabtu pergi, pulang. Cuma ada waktu 1 hari anak-anaknya ribut dimarahin. Bapak lagi pulang, istirahat, ngertilah. Hari Minggu sudah berangkat lagi, hari Senin sampai hari Sabtu untuk kantor. Hari Sabtunya pulang sorenya, hari Minggunya udah berangkat lagi. Kapan waktunya untuk keluarga? Ya, rencanakan teman-teman kehidupan teman-teman, ibadah, ikhtiar, dan untuk keluarga. Kemudian yang selanjutnya, tulis target waktunya. Kalau harian teman-teman, sholat tepat waktu, target. Sedekah mau berapa, ditarget. Bersyukur, sholawat berapa kali, mau 11 kali sholawat, nggak masalah. Yang penting istiqomah. Ya. Kemudian bulanan, ya bulanan. Misalkan teman-teman rencana bulanan ibadah, hafal 1 surat, ya. Baca 1 buku. Ayo, rencana bulanan. Oh, bulanan saya harus bisa baca buku ini tentang sholat. Oh, saya mau baca tentang motivasi. Oh, saya mau baca buku tentang muhasabah. Mana buku muhasabahnya? Belum. Lagi insya Allah mau dibikin. Amin. Ya, semangat ya. Kemudian, untuk tahunan teman-teman, apa jangka panjangnya? Umroh. Buka bisnis yang halal. Ya. Atau mungkin ada teman-teman yang mau menikah. Siapa di sini yang mau nikah? Oke. Ya, anak-anak, maksudnya anak-anak teman-teman. Aku teman-teman mah ya udah lah ya. Ya. Kemudian teman-teman, doakan setiap rencana dalam sujud dan tahajud. Karena doa adalah senjata umat seseorang, senjata utama seorang mukmin. Doa itu adalah senjata utama seorang mukmin. Doakan, ya Allah, ridho ya Allah impian-impian hamba ini. Lancarkanlah semua ya Allah. Ya, oke teman-teman, silahkan teman-teman dilakukan ya. Semangat bagi teman-teman yang saat ini sedang bingung mau ngapain, minimal lah. Ya, materi yang sedikit ini insya Allah bisa menambah bayangan apa sih hidup saya sih. Karena teman-teman ngeluh-ngeluh putus asa pun gak akan ada yang peduli. Ya, yang bisa bangkit, yang bisa berubah hanya teman-teman sendiri.